sesuai dengan apa yang gue jabarkan. Single source, shortest path. Shortest path terpendek atau jalan terpendek gitu ya. Berarti kita akan memilih apa? Jalan terpendek. Terpendeknya ini apa maksudnya? Bobot, menyangkut bobot ya. Jadi bobotnya itu yang terkecil atau minimum gitu ya. Van, itu ada di chat. Oke, mantap. Oke, tadi single source, shortest path. Shortest path-nya kita udah bahas. Single source, satu sumber. Jadi nanti dari satu sumber ke sumber-sumber lain, ke destinasi lainnya gitu ya. Jadi ada ditetapkan satu sumber, kalian cari jarak terpendeknya ke destinasi-destinasi yang ada, yang mungkin gitu ya. Itu namanya single source shortest path. Salah satunya yang tergolong sebagai single source shortest path problem itu adalah traveling salesman problem. Orang sales mau traveling di jarak terpendek. Nah, kira-kira gitulah ya penjabaran kasarnya gitu ya. Apa yang akan kita pelajari di minggu ini tentang graf 2. Oke, kalau begitu mungkin untuk modulnya gue serahin ke Stephen dulu. Kalau mau ada yang dijelasin, nanti gue jelasin di belakang seperti biasa. Thank you. Oke, mungkin kalian juga ada lihat kalau di e-learning kita belum ada modulnya. Jadi aku juga belum ini, bentar ya. Aku lebih cari dulu nih. Ini modulnya kok nggak ketemu di laptop. Di chat aku ada kirim kan? Belum ada di. Oh ini ada deh. Oke lah. Aku baru ngomong. Ini aku baru nyadar. Bentar ya. Oke, aku share screen ke modul kita. Oke, apa kamu udah kelihatan? Belum, Kak. Oke. Sekarang gimana? Nah, udah, Kak. Oke. Jadi pembahasan kita kali ini itu soal graf 2 graf bagian kedua di mana yang kita kemarin sebutin itu kita punya traveling salesman problem di mana seorang salesman itu ingin mengunjungi setiap kota yang ada di dalam apa namanya. Oh ya maaf ya sebelumnya kalau ini kurang kondusif posisinya, aku juga emang lagi bukan lagi di rumah. Oke, ini ada traveling salesman problem di mana seorang salesman itu berencana untuk mencapai setiap kota itu dengan secara efisien dan bisa mengunjungi setiap kota sekali. Terus single source shortest path juga, jadi kita memiliki satu titik, lalu habis itu dia mencari shortest path yang ada. Lalu berikutnya kita punya algoritma yang bisa mendukung kedua masalah sebelumnya, yaitu Dijkstra algorithm, minimum spanning tree yang kemarin kita belajar soal di display set class, terus Kruskal dan Prim. Nah, jadi kita ini fokus ini terhadap minimum spanning tree tersendiri. Ini capaian pembelajaran mingguannya. Lalu untuk praktikumnya sendiri, ini ada kita punya tutorial tentang PSP tadi, di mana dia itu menjadi algoritma penyelesaian masalah untuk mencari jalan yang terpendek dari satu titik node ke bisa sampai kembali lagi ke titik itu, posisi kayak gitu. Nah, itu dia biasanya traveling salesman ini karena posisinya memutar, jadi dia itu mesti mengunjungi setiap kota yang ada. Jadi dia ada di sini kodenya, tinggal kalian salin aja mostly. Ada di bawah, oke. Di sini ada elemen row-nya, ada cost-nya juga berapa. Terus, ya ini untuk mencari cost minimalnya. Ini main cuma untuk printnya doang. Oke, terus berikutnya ini single source shortest path, di mana dia mencari jalan terpendek dari satu source ke node tujuan yang diinginkan. Berarti agak beda waktu tadi. Ini single, yang tadi kan traveling salesman dia mengunjungi kan posisinya. Kalau yang ini tuh dia dari satu ke tempat yang lain. Nah itu tuh dia mencari dari satu titik ke titik lain. Nah jadi kita mau memilih metode ini itu, kita mesti mencari posisi titik yang ada yang tersingkat untuk mencapai titik yang kita mau. Misalnya kita dari V0 ke V4 kayak kemarin, ini kita bisa posisi lewat dari V1, V4, kalau enggak dari V0 ke V2, terus ke V3
V3, V1 ke V4 bisa juga kan karena banyak jalannya. Tapi kita mesti mencari yang posisinya paling pendek. Nah, misalnya kayak gambarnya kayak gini. Di sini nggak ada kodenya, berarti ini lebih ke permasalahan yang kita mau ungkit. Terus yang ketiga ini kita punya algoritma Dijkstra, di mana dia itu bisa menentukan jarak atau lintasan terpendek dari sebuah graf. Dengan menggunakan Dijkstra ini, beda sama mungkin kalau kalian pernah dengar, nanti bakal dengar yang lain, mungkin kayak ada greedy algorithm dan semacamnya. Kalau Dijkstra ini dia pasti mendapatkan solusi yang optimal gitu. Cuma belum tentu dari pada saat itu tuh dia posisi terpendek. Jadi dia setiap tahap dari algoritma ini menentukan jarak paling minimum dari source atau asalnya. Dia akumulasi total jarak yang ditempuh dari suatu source saat tiba di node. Misalnya kayak gini. Posisinya dia dari 0 ke 1, terus dari 1 ke 2 gitu. Nanti dia dari sini dia bakal ngecek yang mana paling pendek posisinya. Sehingga kita bisa dapat minimum standing tree-nya kayak gini. Jadi di sini tuh kita udah lihat yang mana paling pendek. Jadi 0 ke 1 dan 1 ini nanti dia ada lanjutan lagi yang kedua di atas ini juga. Nah, situ nanti dari 0 ke 7 juga dia ada gitu posisi yang terpendeknya. Terus ini ada kodenya, berarti kita juga berarti yang tadi itu bisa untuk menyelesaikan masalah yang sebelumnya. Ini dia mencari distance minimal. Ini juga ada frame solution dan ini metode Dijkstra-nya ada di Dijkstra sini. Ada komennya kalau kalian mau tahu kegunaan setiap bagian. Dan main ini udah kita punya itunya. Punya arahnya, punya berat-berat dari setiap langkahnya. Nah, berikutnya kita punya minimum standing tree yang tadi kita juga ada bahas sebelumnya. Jadi kita mencari, jadi ini membentuk sebuah tree yang menghubungkan setiap edge yang ada, tapi tidak membentuk sebuah siklus karena dia tree. Nah, ini biasa jumlah yang didapat dari MST sendiri ini adalah jumlah minimum untuk beratnya. Nah, di sini tuh ada dua algoritma yang terkenal. Tadi kan kita punya Dijkstra tuh untuk ini pembentukan untuk penelusuran graf. Ini juga jadi spanning tree nih bentukannya kalau kita lihat di tahap kelima ini berarti ya. Bentuknya kan kayak tree posisinya kayak gini. Nah, selain dari Dijkstra sendiri, kita punya algoritma Kruskal dan algoritma Prim. Nah, ini untuk misalnya kita punya Dijkstra di sini, Kruskal di sini. Oh, bukan deh, ini minimum standing tree dong. Oke, ini minimum standing tree misalnya kita dari bisa dapatkan tree yang kalau kalian lihat di sini kan ada titiknya kan ada yang di undirected graph ini. Terus pas dia jadi tree itu bentukan arah tree-nya itu adalah yang garis yang biru tebal. Jadi kan kalau kita masukin yang garis yang apa namanya garis yang tipis itu berarti dia itu nggak termasuk sama grafnya. Kalau kita masukin dia bakal jadi cycle. Nah, jadi pembentukannya kayak gini. Ini ada spanning tree itu kita bisa bentuk gimana aja, tapi minimum spanning tree itu kita bisa bentuk kayak yang di kanan. Di mana penelusuran itu minimal. Nah, tadi aku ada sebut greedy algorithm. Salah satu contoh greedy algorithm ini adalah Kruskal, di mana dia menambahkan satu persatu edge jadi spanning tree. Di mana dia itu sistemnya greedy, jadi setiap iterasi dia cari yang paling pendek. Misalnya kayak di sini kita punya dirikan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Dia bakal ngecek dulu 1, terus ngecek 2, ngecek 3, ngecek 4, ngecek 5 gitu. Jadi dia dari paling kecil ke yang paling besar. Nah, ini makanya dia juga disebutkan kayak ini juga ada pembentukannya itu dia growing spanning tree. Jadi dia bertumbuhnya itu lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Karena dia mencari paling kecil, nanti dari paling kecil kalau misalnya dia masih butuh, dia bakal cari yang lebih besar lagi posisinya. Tapi dia nggak bakal mulai dari paling besar dulu yang pasti. Dia pasti bakal berurutan dari bakal terurut dari kecil sampai besar. Nah, untuk langkahnya itu di sini kita pakai sortir untuk berat edge-nya. Habis itu kita tambahkan ke edge-nya tadi itu ke minimum spanning tree yang kita punya. Dari terkecil ke yang terbesar. Nah, yang kita tambahin itu kalau dia nggak bentuk siklus. Di mana dia terhubung cuma ke komponen yang terputus. Jadi kalau misalnya dia terhubung ya tetap aja kita nggak usah ikut. Nah, ini juga sistemnya kode bentukannya. Jadi ini untuk pembentukan menggunakan Dijkstra.
Terus di bawah kita punya algoritma prim yang juga pendekatannya greedy. Nah, jadi misalnya kita punya beda Dijkstra sama prim itu kalau nggak salah kemarin udah disebut, tapi aku ingatin lagi mungkin. Terus K itu kita bakal mulai dari tree secara keseluruhan. Jadi dia makanya bisa disortir berdasarkan bobot. Jadi setiap edge yang ada itu dia bakal dihubungkan. Setiap vertex yang ada itu dia ada punya edge yang terhubung gitu. Jadi misalnya nanti kita punya dua minimum standing tree, itu bisa kita hubungkan gitu kalau di Kruskal. Kalau di prim bedanya kita udah tentuin dulu yang mana yang kita mau jadikan pusat dari pohonnya. Jadi nanti dari situ, dari satu pusat itu kita baru hubungan lagi ke yang lain. Itu perbedaannya. Tapi tetap aja sama, dua-duanya juga sistemnya greedy. Dia bakal jadi yang posisi paling pendek di antara pergerakannya. Nah, ini di bawah ada kodenya juga, sama kayak Kruskal tadi kurang lebih. Coba beda di algoritma untuk pencariannya aja. Oke, mungkin di sini kan ada contoh grafnya nih, tadi juga ada kayaknya ya. Oh nih, nah, ini kan dia bentukan grafik kayak gini. Jadi dia bakal cari itu dari yang paling pendek sampai yang paling besar. Kalau Kruskal. Kalau misalnya di sini dia punya prim, bentukannya kayak gini mungkin. Dia belum tentu nyari yang paling pendek dulu, tapi dia bakal nyari paling pendek relatif ke titik yang kita lagi, titik asal kita. Misalnya kita mulai dari 1, ya udah kita bakal cari yang paling pendek yang paling pendek dari 1. Jadi misalnya di sini kasusnya itu 7, 6 sama 9 itu nggak dihitung dulu gitu. Misal nanti kita udah nyebar dari 1 ini misalnya ke 0 sama 2, baru nanti kita ada input juga yang 7 sama 6. Kayak gitu-gitu lah kurang lebih. Oke, untuk tutorial segitu aja. Aku balik lagi karena kemarin kita udah jelasin juga. Jadi untuk di sini kita nggak gitu perlu jelasin itu. Mungkin tapi kalau ada yang masih kurang jelas boleh ditanya deh, biar mungkin lebih spesifik kalau ada yang kurang. Sebelum aku saranin ke Korina. Gimana teman-teman? Ada yang masih mau perlu diperjelas? Teman-teman masih ada yang perlu diperjelas? Jadi aku alasan kayak gini supaya kita lebih spesifik jadinya. Jadi yang benar-benar yang kalian nggak tahu benar-benar bisa aku jelasin gitu. Karena kalau aku jelasin dari awal lagi pasti kalian yang udah tahu mungkin bosan. Oh, karena udah pernah dijelasin juga kan ya? Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain ke Coach Steven? Apa nih ya di chat aku? Oh, yang kotak barusan tuh yang ini ya, yang di prim ini ya. Oke. Kalau yang di prim ini, jadi kita udah nentuin dulu titik awalnya. Jadi kita misalnya mau mulai di 1 gitu. Kita bakal cari edges-nya itu yang berhubungan relatif ke 1. Jadi di sini kita kalau yang terhubung sama 1 itu kita punya apa aja? Oh, ada yang 0 ke 1, 1 ke 2, 1 ke 3, sama 1 ke 4. Jadi kita bandinginnya di antara itu aja. Jadi bandingin di antara 2, 3, 8, sama 5. Untuk sekarang ini, 7, 6, sama 9, itu kita abaikan dulu posisinya. Karena dia masih belum terhubung sama 1. Nanti misalnya kalau kita udah dapat dari 1 ini, mungkin kita dapatnya 0 sama 2 gitu kan. Kita dapat 0 sama 2 nih. Kita bisa juga cari di antara yang relatif ke 0 sama 2 ini mana paling kecil. Misalnya dari 0 ini kita punya 6 gitu kan. Nah, itu kita bisa include gitu misalnya. Terus dari 2 ini kita punya 7, ya udah kita bisa include, mungkin kayak gitu kan Kak. Mungkin kayak gitu sistemnya. Atau tapi kalau kasus ini misalkan kita ke 4, kan kita ambil paling kecil, kita punya 5 nih di 1. Nah, jadi kita masukin, kita ambil 4 dari 5 sini, bukannya dari 7. Ini terhubung, ini terhubung. Nah, misalnya kayak gini jadinya. Baru nanti kita udah punya hubungan sama 3 atau 4, baru kita bisa cek yang 9 ini. Tapi tetap kita bakal nyari itu dari yang paling kecil. Gitu. Cukup jelas gak ya kalau aku gambarinnya kayak gini? Ini bisa. Jadi kayak kita tetap nyari yang paling kecil, tapi yang relatif terhubung gitu posisinya. Oke, mungkin kalau masih ada yang kurang ngerti, coba di point out deh mana yang kurangnya. Ini kan baru mulai main sedikit ngerti. Biar sekalian jadinya.
Karena kalau lagi pak kalau enggak juga bahasa kita jadi pendek banget sih kalau emang misalnya nggak ada yang kalau misalnya kalian udah pada paham semua. Jadi biar mungkin buat ngebantu kalian-kalian yang belum yang kurang paham aja jadinya. Masih lumayan sedikit. Kalau belum ada itu aja deh ya. Nanti kalau bisa kepikiran langsung ditanyain aja. Oke. Ada yang lain? Ada lagi yang lain mungkin? Kalau nggak ada, aku mau nyerahin ke Reina lagi berarti habis ini. Udah ke guys? Udah ada? Udah nggak, Pan? Nggak ada di aku sih. Kalau gitu oke lah. Oke. Aku serahin ke balik ke Reina. Aku stop Oke. share. Thank you, Ko Steven. Gue akan membahas sedikit. Pertama dari segi ya dari segi codingnya, konsepnya dan lain-lain. Bentar ya teman-teman. Ini aku nge-lag nih. Bentar. Halo? Tes, halo? Kedengaran. Oh, Tapi oke. layarnya nggak nongol sih. Ada baru nongol. Iya, memang. Tadi agak itulah. Sama Screen-nya tadi aku freeze. juga tadi sama. Oke. Sekarang aku bakal jelasin tugasnya dulu ya. Dari challenge-nya dulu. Jadi challenge-nya nanti kalian pada tutorial traveling salesman problem TSP yang di atas, kode yang diberikan itu masih menggunakan variabel global. Jadi silakan kodenya itu diubah supaya nggak pakai global variabel lagi. Yang mana global variabel ya sebenarnya harusnya kalian programming sih udah tahu ya mana global sama mana lokal. Tapi kalau masih belum tahu, ini nih yang di sini yang dideklarasi setelah library tapi sebelum fungsi itu namanya global variable. Jadi silakan kalian ubah global variable ini jadi lokal gitu ya supaya nggak global lagi. Lalu selanjutnya kita lihat lagi ke bawah itu tugas pertama. Jadi silakan langsung kasih penamaan channel 1 dan juga nggak perlu buat tutorialnya ya, nggak perlu buat tutorialnya, tetapi kalau misalnya kalian mau untuk pembelajaran kalian sendiri silahkan. Dan menurut gua sih membantu untuk mempelajari week ini karena week ini kodenya cukup banyak, jadi ya kalau bisa disalin dan dicermati ya kodenya. Lalu yang kedua, buatlah program yang dapat menentukan jarak minimum dari kota asal ke kota tujuan dengan rute satu arah saja atau undirected graph. Bentar. Dengan rute satu arah saja. Undirected graph itu kan graf yang tidak memiliki arah. Terus, arahnya menjadi dua arah. A ke B bisa, B ke A bisa. Kenapa ini namanya satu arah ya? Membingungkan. Typo kali. Tapi mungkin ini karena rutenya kali ya. Jadi kita bikin rute yang satu arah bentukannya. Ini tetap directed sih itu. Hitungannya kalau satu arah. Oh, ini salah ketik directed ya. Directed nih, ada AB2, ada BA3. Jadi directed ya, directed teman-teman. Rutenya itu directed. Jadi A ke B itu nggak sama dengan B ke A. Lalu untuk menentukan jalur antara satu kota dengan kota lainnya dilakukan dengan menggunakan inputan dengan format seperti ini. Dan destination bisa pakai huruf A sampai Z. Nggak harus urut ya, nggak harus A, B, C, D, E. Bisa aja A, Z, G, B, A, Z, G, B, F misalnya. Terserah kami mau pakai huruf apa gitu. Yang penting jalan. Dan juga nggak perlu harus urutan. Jadi kayak ya bisa aja A ke Z, terus Z ke B, B ke F gitu. Jadi kami nggak perlu ngurutin, misalnya kami mau 5 kota, namanya harus ABCE, ABCDE, enggak. 5 kota bisa nama kotanya terserah kami, bisa jadi BZG AI, bisa jadi EFG JC misalnya. Ya terserah. Pokoknya source dan destination berupa huruf A sampai Z. Terus wake berupa integer,
dan inputan akan berhenti jika Anda salah masukkan satu kotak. Jika salah satu kotak yang dimasukkan berupa strip. Jadi kalau strip itu dia akan berhenti. Terus clue-nya gunakan Dijkstra algorithm ya, jelas. Ini pakai Dijkstra algorithm. Jadiin salah satu kotanya sebagai pivot ya di sini. Ini kota A gitu. Jadi nanti contoh output kalian bisa pakai kota mana saja. Tapi yang jelas jadiin satu kota sebagai pivot, sebagai source-nya. Karena single source kan. Single source apa tadi? Gue lupa. Single source SSSP gitu, banyak, panjang banget SS-nya. Bentar, single source shortest path problem. Karena single source, jadi jadiin satu kota jadi source-nya. Terus yang terakhir, buatlah sebuah program minimum spanning tree dengan menggunakan adjacency matrix. Adjacency matrix, ingat ya, kayak kalau misalnya ada graf gitu, A, B, C. Kalau A dan B terhubung, maka nilainya 1. Kalau B dan C nggak terhubung, itu nilainya 0. Kalau ada bobotnya, misalnya ini 3, ini 5, maka A ke B itu 3, A ke C itu 5, tapi kalau nggak ada hubungannya 0. Dan itu dibentuk dalam matriks, misalnya ini ada 3 node, ada 3 titik, maka dia ada 3 kali 3 ya, matriksnya itu 3 kali 3. Ini ada A, B, C, ada A, B, C, tentuin yang mana yang jadi destination, mana yang jadi source. Misalnya gue tentuin ini source, ini destination gitu. Jadi dari A ke B ada jalan, dari A ke A nggak ada jalan 0, A ke B ada jalan 3, B ke A ada jalan 3, misalnya. Terus A ke C ada jalan 5, C ke A 5, sisanya 0 kan. B ke C nggak ada jalan, C ke B nggak ada jalan, dari B ke B nggak ada jalan, C ke C nggak ada jalan. Gitu. Itu adjacency matrix. Lalu kita lihat, program akan meminta inputan berupa adjacency matrix, terus memiliki 2 menu utama, yaitu algoritma Kruskal dan prim. Output dari program berupa edges yang dipilih berdasarkan setiap algoritma. Output yang dipilih, output program itu berupa edges, rangkaian edges gitu ya, berapa banyak edges yang dipilih berdasarkan setiap algoritma, dan minimum cost dari total edges yang dipilih. Nah, bentar. Output dari program berupa edges. Oke. Untuk inputannya, gue putuskan yang ini itu berupa adjacency matrix ya. Inputnya berupa adjacency matrix, salah. Inputnya berupa adjacency matrix, terus bikin menu gitu, menu 1, 2, ini prim gitu, ini Kruskal, terus usernya disuruh pilih 1 atau 2, jangan di-terminate ya, jangan di-terminate, ada mungkin nomor 3-nya atau nomor 23 atau nomor 99, terserah kalian, yang penting sesuai dengan yang pernah gue bilang, exit-nya agak jauh dari menu utama, terus bikin exit gitu, jadi programnya bakal ngulang-ngulang untuk adjacency matrix yang sama, tapi dengan algoritma yang berbeda. Dan juga ingat gue pernah bilang untuk minimum spanning tree, kalau nodes-nya ada n buah, maka edges-nya ada berapa buah? Ada yang bisa bantu gue? Kalau vertex atau node-nya ada n buah, maka edges-nya ada berapa? Halo? N-1 ya, Pak? Ya, n-1 ya. Sip. Jadi ingat-ingat aja, kalau misalnya hasil keluaran kalian lebih dari n-1, Anda perlu curiga dengan programnya. Berarti ada kemungkinan sesuatu yang salah. Gitu ya. Terus aku bahas, untuk Dijkstra mungkin aku bakal bahas di whiteboard aja. Oh ya teman-teman, kalau misalnya hari ini kemungkinan ya, gue nggak tahu ya, ini kemungkinan aja. Kemungkinan
sedikit agak lama karena kita juga akan bahas UAS kan, akan bahas sedikit-sedikit tentang UAS, bukannya materinya ya, tapi ketentuan-ketentuan umumnya sama ya beberapa kata-kata sedikit, nggak apa-apa lah ya. Kan ini pertemuan terakhir ya, pertemuan ke-14. Itu. Tapi ini gue akan tunjukkan algoritma Dijkstra dulu. Misalkan gue buat titik sembarang aja ya, A, B, ini C, D di sini, terus sini E, ini F, Y, nah, tapi tenang aja ya, gue bilang begitu bukan berarti kita bakal berlama-lama, enggak. Maksudnya sedikit lebih lama kemungkinan. 2, 3, 5, 4, 1, 3, 2, 4, 5, 6. Nah, misalkan gue punya graf seperti ini. Waduh, Dijkstranya kebanyakan dong. Mohon maaf, bentar. Kebanyakan ini titiknya. Capek ngitungnya nanti. Makin banyak titiknya, semakin capek yang ngitungnya ya. Jelas. 1, 2, 3, 4, 5. Cengli lah, 5. B, terus di sini. C, D, E, F. Sebelum gue masuk ke sini, teman-teman ada yang inget nggak kalau melihat algoritma Dijkstra itu menganut prinsipnya BFS atau DFS? Ada yang ingat materi BFS DFS? Kalau ngelihat Dijkstra itu ke arah BFS atau DFS? Jawab-jawab aja ya, nggak apa-apa. Jangan takut salah. BFS atau DFS? Apa tuh di chat? BFS bukan, DFS. Ya BFS ya. BFS. Kenapa BFS? Ya misalnya di sini kita pilih titik A gitu ya. Pilih titik A sebagai source. Source utamanya dari titik A. Maka dia akan lihat titik-titik lain yang terhubung dengan A. Dan pilih yang minimum. Ini kan konsepnya breadth ya. Kayak menyebar dulu, meluas dulu, baru ke bawah. Jadi ya lihat aja nih antara AB atau AD. Salah. Bentar. Bukan melihat AB atau AD ya. Itu prim ya. Sekalian review prim dulu deh. Kita review prim dulu. Misalnya prim, algoritma, ini ada 6 titik, maka ada 5 edges kan seharusnya. Kita mulai dari titik A, maka kita pilih yang terminimum. Ini yang prim ya. 2 ke D. Terus dari D, kita punya pilihan entah ke B atau ke E gitu kan. A bisa ke B, D bisa ke E. 3 sama 5 ya, kita pilih yang 3. Terus dari ADE kita bisa ke A bisa ke B, E bisa ke B atau ke F. B belum diambil ya, belum jadi titik yang kita perhatiin ya. Kita baru perhatiin AD sama E. Nah, dari 3 ini A ke B5, B ke E1, E ke F6, yang dipilih yang mana? Teman-teman? Yang bisa bantu? 1. 1 ya. B ke E ya, 1 ya. Nah, terus habis dari 1, ini kan kebuka jalannya ke C. C itu jaraknya 2, ini 6, ini belum muncul 4 sama ini 5. 5, 2 sama 6 yang dipilih 2. 2 ya. Gitu ya. Terus terakhir antara 5, 6 atau 4 yang dipilih 4 ya. Nah, jadilah ini grafnya adalah ambil yang ini, ambil yang ini, ambil yang ini, ambil yang ini sama ambil yang ini.
Total bobotnya 2 tambah 2 tambah 1 itu 5, 5 tambah 7, 12. Gitu ya. Jadi minimum spanning tree-nya adalah 12. Ini pakai prim. Kalau pakai Kruskal, itu dia ngelihat keseluruhan. Pakai disjoint set yang pernah gue bilang. 2, 5, 3, 1, 2, 4, 6. Mana yang paling pendek? Ya, dari jarak B ke E itu 1 kan. Yang kedua, A ke D. Bisa masukin A ke D 2. Terus B ke C 2. Masukin B ke C 2. Terus 3, 4, 5, 6 ya, masukin 3. Terus 4, 5, 6 masukin 4. Udah kelar. Ini yang Kruskal. Kalau tadi yang prim sama. Minimum spanning tree-nya sama. Kenapa gua hapus? Ya udahlah, kita buat graf yang lebih sederhana lagi aja untuk Dijkstra. Soalnya kalau besar begitu ribet buat Dijkstra. Karena kan dia kan harus calculate jarak dari A ke B, A ke C, A ke D gitu ya. A ke E, kalau makin banyak titiknya ya jelas makin panjang. Ya sorry. Ini ke sini. Udah begini aja. Misalkan ini edges-nya 1, 3, 2, 4, 2, 3. Nah, misalnya begini. Kalau begini, kita tandai source-nya, misalnya, kita pilih source-nya. Misalnya source-nya A gitu ya. Source-nya A, terus A-nya kita tandain sebagai A strip 0. Artinya apa? Jarak dari kota A ke kota A ya 0. Kalian udah di kota A, terus mau ke kota A lagi 0, kalian udah berada di kota A gitu kan. Nah, terus kita akan cari jarak dari kota A ke kota B, C, D, E. Gimana caranya? Ya kalian lihat, dari A hubung kemana? Ke B sama ke C. Kita update. Ini awalnya kita set tak hingga dulu ya. Kita set tak hingga, tak hingga, tak hingga, sama tak hingga. A 0, ke B jaraknya 1. 0 tambah 1, 1. 1 apakah lebih kecil dari tak hingga? Iya. Maka kita update. Ini jadi B1. Terus, A jaraknya dari kota A 0, mau ke kota C dengan jarak 3. 0 tambah 3, berapa? 3 kan? 3 lebih kecil nggak dari tak hingga? Iya. Maka kita update. Ini 3. Sudah? Sudah dari sini, kita lihat lagi dari kota B atau kota C. Terserah mau dari kota B atau kota C duluan. Misalnya kita lihat dari kota B dulu. Kota B itu, bentar. Bentar. Oke, kita lanjut dulu. Dari kota B, gitu, kita lihat. Ini kan jaraknya 1 ya. Ini kan bobotnya 1 nih. 1 tambah 4, apakah lebih besar dari tak hingga? Apakah lebih kecil dari tak hingga, sorry. Kita selalu mainnya lebih kecil ya. Apakah lebih kecil dari tak hingga? Namanya minimum kan. Cari yang paling kecil. 1 tambah 4, 5. Yang ini, kalau misalnya 3, terus 2 ini, 3 tambah 2. Kan ini kan sama ya, 3 tambah 2, 5. 1 tambah 4, 5. Gimana kalau misalnya ini jadi 2? Ya udah, ini berarti kan 2. 2 tambah 2, 4. Ini kan dari atas 5, dari bawah 4. Ya udah update, ini jadi 4. Gitu. Tapi karena kebetulan sama, jadi kita nggak perlu melakukan hal tersebut. Karena ya D ujung-ujungnya 5. Nah, dari D5, bebas sebenarnya mau pilih B, C, D. Cuma kadang orang udah masuk terus gitu loh. Alurnya itu terus. Jadi kalau ditanya BFS atau DFS sebenarnya agak tricky juga sih. Pertama gue mikirnya juga BFS sih. Tapi ini bisa BFS, bisa DFS, tergantung cara kerja kalian, tergantung algoritmanya juga. Tapi kemungkinan besar sih DFS. Nanti gue coba cari lagi resource-nya ya. Karena gue juga takut salah kalau ngomong lagi sekarang. Pertama gue pikir BFS.
Nah, kalau misalnya A ke B, terus B ke D, udah kelar kan? Nah, dari D misalnya kita mau ke E, bisa nih 5 tambah 3 berapa? 8. 8 lebih kecil dari tak hingga enggak? Iya. Ya udah, update. Nih jadi 8. Udah, dari E nggak ada jalan lagi, balik ke D. D ada jalan kemana lagi nggak? Bisa jalan kemana lagi nggak? Nggak bisa kan? Karena D ini kan udah, D 5 tambah 4 ngapain kan? 5 tambah 4 apakah lebih kecil dari 1? Ya jelas enggak kan. 5 tambah 2 apakah lebih kecil dari ini? Ini walaupun bolak-balik tapi ngapain kita ngecek ke belakang sini? Ini dari sini kita return, dari sini kita return, dari sini kita bisa dapat jalan baru nih. B ke E. B ke E itu 1 tambah 2, 3. 3 kurang enggak dari 8? Iya. Kita update lagi. Ini jadi 3. Ya udah, ini jadi jalan terpendek masing-masing. Jadi dari A ke A itu nilainya 0. Dari A ke B ya lewat ini aja kan 1. A ke C, A ke C lewat jalannya aja langsung 3. A ke D, A ke D itu harus lewat jalan ini, atau jalan bawahnya, A, C, C, D, atau A, B, B, D. 5. Terus dari A ke E, ya udah, nggak usah muter-muter, ambil aja A, B, B, E. 3. Inilah hasil Dijkstra-nya. Seperti itu, teman-teman. Ada yang mau ditanya dari konsep Dijkstra-nya? Terus source-nya ini bisa beda-beda ya. Sebelum ada pertanyaan, source-nya ini bisa beda-beda. Kalau dari A tuh nilainya segini, 03153. Kalau dari B itu beda lagi. Kalau dari C itu beda lagi. Kalau dari D itu beda lagi. Kalau dari E itu beda lagi. Jadi tergantung source-nya. Dia mau ditanya? Sampai sini dulu untuk konsepnya. Aman? Aman, Kak. Oke, aman ya. Aku tukar share dulu ke sini. Oke, ke sini ya. Kita balik lagi ke sini. Untuk traveling salesman, kita lihat sama-sama ya kodenya, kita break sedikit kodenya. Jadi dia nggak akan, kita lihatnya selalu dari main ya. Kalau gue yang analisis kode itu biasanya gue lihat selalu dari main. Main panggil fungsi take input, maka dia akan masuk ke take input ini. Dia akan mendeklarasi I sama J, terus masukkan berapa banyak kota gitu ya, berapa banyak kota yang mau dihitung. Terus masukkan adjacency matrixnya atau cost matrixnya, berapa baris gitu. Terus ini printf ya, enter element of row %d \n terus scanf. Ya, maksudnya masukkan baris pertama gitu ya, masukkan baris pertama, baris pertamanya berapa aja, terus masukkan baris kedua berapa aja, dan seterusnya. Terus akan di print di akhir. Terus udah take input, itu dia ngeprint itu untuk konfirmasi ya apakah benar. Terus dia akan munculin the path is, dia akan nampilin hasil akhirnya langsung. Terus ada min cost, kita lihat di min cost ada apa. Di min cost itu dia akan ngambil inputan berupa banyaknya city, terus dia akan ngitung gitu ya. Completed city sama dengan 1. Completed city sama dengan 1 itu. City sama dengan list city. Oh, ini jadi dia ngambil, jadi dia ngeset bahwa city ke N itu udah di apa ya, dikalkulate gitu, dikalkulate jaraknya. Terus dia akan ngambil jarak terpendek atau cost terkecil dari city tersebut. Yang mana kalau kita lihat di list city-nya ada penjumlahan antara apa ya? Ya cost dari C ke I terus I ke 0, atau dari ini maksudnya ya dari 0 ke I ke C gitu. Kira-kira begitu.
Terus dia akan bandingin dengan Kamin. Enggak dibandingin, deh, sorry. Ya ada Kamin sama dengan Kamin ini buat jadi dia ini adalah TSP merupakan suatu algoritma penyelesaian masalah untuk menjadi jalan terpendek dari suatu node source kembali lagi ke node source. Oh, jadi dia akan jumlahin intinya ya, jumlahin dari cost-nya A ke B, B ke C. Terus kan kita dapat cost-nya dari A ke C gitu ya. Nah, dari A ke C kita jumlahin lagi A ke C, C ke D. Dapatlah jarak dari A ke D. Nah, nanti kan lama-lama kan muncul ya A ke A gitu kan. Nah, dari A ke A itulah yang nanti di return seharusnya. Terus dia akan kirimin minimum cost-nya di bawah. Lalu untuk Dijkstra sebenarnya sama. INT max itu anggap infinite ya. Karena dianggap INT max itu walaupun dia nilainya adalah sekian-sekian ya, 2 miliar atau berapa, 2 triliun, nggak tahu, tergantung dengan 2 pangkat 31 minus 1 gitu kan. Atau 2 pangkat 60, enggak, bukan 2 pangkat 63, 2 pangkat 31 kurang 1. Walaupun nilainya INT max segitu, tapi kita bisa anggap itu sebagai tak hingganya dari integer. Gitu ya. Dan biasanya juga bobotnya nggak akan sampai 2 miliar kan. Paling 3, 2, 1, 4 gitu kan. Atau paling di sini 14 gitu kan, 11. Itu. Terus kita akan hitung Dijkstra-nya. Kita lihat dari sini dulu, Dijkstra akan manggil ke sini. Terus dia akan ini SPT set I akan bernilai true jika vertex 1 merupakan vertex I merupakan jalan terpendek. Terus inisialisasi semua jarak sebagai infinite dan SPT set bernilai salah pada awalnya ya, karena kan kita belum mengambil jalan apa-apa. Terus nanti dia akan minta jarak dari source ke dirinya sendiri selalu. Oh, jarak dari source ke dirinya sendiri selalu bernilai 0 ya, jelas ya. Kalian udah di kota itu, yang tadi gue bilang inisialisasi itu yang tadi A strip 0 gue langsung buat dari source-nya itu, ya benar, jarak dari source ke dirinya sendiri itu selalu bernilai 0. Kalau dalam kasus Dijkstra ya, kalau nanti ada perintah lain misalnya dari dirinya ke dirinya sendiri belum tentu 0, ya diikutin aja, bisa juga gitu. Terus menemukan shortest path, jadi kalian ya, jadi dia akan cari min distance gitu. Terus dari min distance itu dia akan di sini ada min ini. Jadi dia di sini akan mengambil minimum jarak, minimum distance-nya, terus minimum indeksnya berapa dicatat gitu. Terus dia akan kembalikan minimum indeksnya untuk dijalankan di bagian sini. U sama dengan minimum distance. Terus dia tandain bahwa path itu sudah diambil gitu. Apa nih chat? Oh, nggak kelihatan tulisannya ya. Sorry. Bentar. Oke, udah kelihatan ya harusnya. Udah lebih besar kan? Ya, di sini tadi gue ulang jelasin sedikit ya. Di bagian bawah sini graf V, terus dia akan kirim grafnya dari si Dijkstra-nya, akan ngirim graf yang kita udah buat ini, yang literally berupa adjacency matrix, koma 0. Ini 0 ini source-nya. Kita mau dari mana dihitungnya. Terus nanti dia akan buat set atau buat himpunan yang berisi bahwa jalan terpendeknya itu udah diambil, atau nandain node-nya bahwa node itu udah dikunjungin gitu. Terus nanti dia akan calculate di sini. Terus dia akan juga di bagian bawah sini itu dia akan ngitung apakah dari titik U ditambah dengan bobot dari U ke V, apakah kurang dari distance V yang dicatat sekarang. Distance V itu kan yang tadi, yang misalnya kalau kita grafik ini A0 kan, ini B.
tak hingga. Ini 3, ini C, tak hingga. 1 misalnya. Ini D, hingga. Ini 4, ini 2, ini 0 misalnya. Ini kan dia akan inisialisasi misalnya. A ke C tuh udah dikunjungin. C itu dari 0 kita ubah nilainya jadi 1 tadi ya. Ini berdasarkan algoritma yang kita lihat di samping ya. Terus jarak A ke B itu 3. 0 tambah 3. 3 kurang nggak dari jarak awalnya tak hingga kan. Kurang. Inisialisasi itu. Dis V sama dengan dis U plus graf UV. Terus 0 tambah 4 apakah kurang dari tak hingga? Ya, maka dia akan inisialisasi ini jadi 4. Terus dari setiap titik ini sendiri nanti dia bakal ini. C bisa ke D. 1 tambah 2 apakah kurang dari 4? Iya kan? 3 kurang dari 4. Ya udah, ini jadi 3 gitu. Ini jarak dari sekarang lihat dari titik B misalnya. Dari titik B itu 3 tambah 0. 3 kurang nggak dari 3? Enggak. Ya udah, nggak usah diubah. Kan 3 sama dengan 3, ngapain diubah kan? Kecuali kalau lebih kecil, misalnya di sini 2,5. 2,5 tambah 0 ya. Lebih kecil, maka harus update. Tapi karena ini 3, ya nggak perlu diupdate. Sesimpel itu. Terus, ini ada print solution ya. Jadi ada fungsi yang akan menampilkan solusi. Menampilkan solusinya ada vertex, terus distance from source. Jadi dari titik dari titik 0 ke titik lainnya itu akan di list. Jadi ada 0. Titik asalnya kan 0 pasti ya. Terus ada vertex, ada distance from source. Misalnya ini jarak dari 0 ke 0 berapa? 0. Jarak 0 ke 1 berapa? 0 ke 2 berapa? Kira-kira begitu. Itu dari pembahasan kodenya. Yang kuceritakan agak garis besar ya guys, nggak detail. Agak mungkin kurang jelas juga kalimatnya. Jadi mohon maaf lah ya. Memang tidak terlalu jago menjelaskan kode in detail. Terus ini Kruskal. Sebenarnya kalau kalian cermati kodenya nanti, ini kalian silahkan cermati sendiri ya untuk Kruskal sama Prim, itu seharusnya sama dengan yang gue bilang. Jadi kayak nyari dulu yang paling kecil gitu. Nih, dia langsung Q-sort. Terus dia ngambil yang paling kecil nanti. Seharusnya dia akan ngambil yang paling kecil. Itu yang Kruskal. Kalau yang Prim, dia akan ada source-nya. Di mana ya source-nya? Oh, ini print MST. Terus parent P, parent 0 sama dengan minus 1. Node pertama selalu sebagai dia tidak menunjukkan ya di sini ya, mana parent, mana titik pertamanya ya. Apa aku kebalik? Bentar. Aku kebalik. Harusnya benar kan ya? Kruskal yang keseluruhan yang print yang dari source. Tapi ini source-nya mana ya? Atau jangan-jangan ada kemungkinan sih print dia make. Karena dia make ini jadinya dia print MST harus ke situ. Print MST nih. H weight parent. Bentar, kayaknya aku masih punya deh program yang untuk print ya. Coba lihat sama-sama apakah sama. Bukan sort. Ini. Oh, ini.
Ya, code blocks agak lebih lama sedikit ya. Array to score construct MST values stupid minimum age. Hmm, 0 ke 1, 1 ke 2, 1 ke 5, 5 ke 3, 3 ke 5 ke 4. Ini kayaknya dia set ininya sebagai 0 sih seharusnya. Aduh, salah. Fine. Duh. Nah, Q 0 sama dengan 0. Oh, ini nih, di sini nih, Q 0 sama dengan 0. Seharusnya di sini, Q 0 sama dengan 0. Jadi dia akan nih, make Q 0 so that this vertex is as first vertex. Artinya source-nya itu dari sini, dari Q 0. Ini membingungkan nih, kalimatnya Q 0. Harusnya source gitu, biar lebih jelas. Karena kan kita biasanya kan lihatnya sebagai sumber ya, bukan sebagai Q 0, Q 1, Q 2, aneh kan. Ini penamaan variabel atau pemilihan variabelnya jujur agak aneh sih. Terus ini harusnya kan di sini kan kita kirim ya in source. Terus di sini mungkin kita mau bikin ini sama dengan source gitu. Ini misalnya graf 2, graf 2,0 misalnya. Kirim, terus kita jalanin. Nah, ini dari 0 ya. Kalau dari 1 kita lihat, pilih dari 1, seharusnya nggak jauh beda sih. Nih, kalau kita pilih dari 1, nggak jauh beda. Terus kita pilih dari 5, misalnya. Kita pilih dari 5, nggak jauh beda kan. 01, 12, 5, 15, 53, 34. Yang dipilih kan sama-sama aja gitu. Gitu guys. Ini yang lebih bagusnya ya. Lebih bagusnya harusnya ada begini. Cuma ya balik lagi lah. Terserah yang ngoding gitu ya. Kalau misalnya kalian mau pakai print MS yang biasa, print yang begini pun ya sama jawabannya benar, pasti ada alasannya di balik itu. Jadi kalau misalnya yang gue tunjukin itu kan lebih dinamis ya, source-nya kan bisa diubah-ubah, terus bisa minta input user untuk ubahnya dan sebagainya. Itu sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Dari kode, terus algoritma prim dan kruskalnya, ada yang mau ditanya, teman-teman? Aku stop share ya, karena udah nggak terlalu banyak lagi yang mau dijelaskan dengan screen share. Ada mau ditanya, teman-teman? Karena ini pertemuan terakhir juga, jangan sia-siakan ya pertemuan terakhir untuk bertanya. Ya ampun, udah terakhir aja nggak tuh? Kalian most probably tidak akan bertemu dengan combo gua dengan Ko Stephen lagi. Mungkin akan ketemu dengan Ko Stephen aja, atau ketemu dengan gua aja gitu ya. Tapi kemungkinan tidak akan bertemu dengan combo berdua gitu ya dalam satu kelas. Tapi nggak tahu juga ya, siapa tahu ketemu. Ada kemungkinan yang 50-50 gitu ya, bahwa kami tidak akan mengampu kalian lagi bersamaan. Ya, karena siapa tahu kami dipisahkan kelas gitu kan, atau apa gitu kan. Kalau ketemunya ada kemungkinan ketemu lagi. Dia mau ditanya? Gue kira hidupin mic sudah siap-siap bertanya, ternyata kepencet. Oke, lah kalau begitu. Untuk kalau begitu, gue akan sedikit ngasih omongan lah ya buat UAS ya. Untuk UAS silakan kalian atur strategi kalian untuk ngerjain. Gue udah tekanin ini dari UTS dan bahkan dari review UTS.
bahwa perhatikan dari UTS kalian yang lalu, bahwa tiap proses itu pasti akan ada nilainya. Jadi jangan terfokus dengan ngaitin materi dengan soal yang ada, tapi cobalah mulai dulu buat dari yang paling gampang gitu ya. Contoh kayak kemarin buat about me tuh dapat poin kan, lumayan. Jadi jangan disia-siakan yang seperti itu. Terus juga untuk UAS kami tidak mentoleransi lagi bagi yang plagiarisme, jadi tolong dihindari. Tapi tenang aja, kami bakal coba nilai kalian dengan nilai yang terbaik, dan pasti kami pikirkan nilai kalian kalau tidak plagiarisme. Ya kalau plagiarisme kami tidak mikir lagi. Ya. Kami senang juga. Langsung aja straight, bread, selesai. Tapi ya jangan sampai ada kalau bisa. Tapi kalau kulihat sih dari kelas ini UTS kemarin juga nggak terlalu banyak yang bermasalah, malah rather tidak bermasalah sama sekali gitu ya. Jadi bagus, dipertahankan aja, jangan plagiarisme gitu aja. Terus selanjutnya ya, karena ini juga pertemuan ke-14, boleh dong ada beberapa orang gitu ya yang memberikan kesan dan pesan bagi yang mau. Silakan. Ya. Bagi ketua wajib ya. Wajib gak tuh? Bagi ketua wajib ya. Supaya minimal ada satu orang gitu. Nggak ada wakil ketua lagi. Kalau ada wakil ketua. Wakil ketuanya juga wajib ya. Biar ada 2. Enggak lah. Tapi kalau memang beneran ada pesan dan kesan, silakan. Sampaikan saja. Gimana guys? Ada kepesan dan kesan kah? Atau dimulai dari ketuanya dulu deh. Biar ada yang lain yang bergerak juga. Tuh. Mana? Atau udah pada tidur semua nih? Udah jam 5 ngantuk kok. Mana teman-teman? Wih, nggak ada yang mau pesan-kesan kan nih? Yalah. Ada hal kok. Kedengeran nggak suara aku? Kedengeran. Iya, di sini aku sebagai wakil ketua kelas, saya mau ucapin maksudnya thank you. Di sini sebenarnya aspeknya bisa dibilang udah membantu banget kok kalian berdua. Maksudnya kayak kalau misalnya ada saran-saran juga pasti kan didengerin gitu, ada feedbacknya juga. Terus ngejelasinnya juga bukan yang nggak jelas banget, cuman tapi itu udah membantu kami banget gitu. Pokoknya thank you. Oke, thank you juga buat pesan dan kesannya. Ya walaupun bukan dari ketuanya langsung, tapi nggak apa-apa lah. Kalau juga udah diwakilin Rara. Oh oke. Siap, nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa juga sih. Ya berarti tahu feedback dari kelas ini ya berarti cukup membantu. Tapi ya kami juga bentar buka prompter dulu ceritanya. Nyontek dikit. Biar speech-nya lancar. Kalau nggak lancar nanti. Jadi pertama terima kasih juga buat kalian atas kerjasamanya selama 1 semester ini. Walaupun setengah dari kelasnya hampir juga matiin kamera, tapi tidak apa-apa juga. Walaupun pertemuan pertamanya aja yang semangat, tapi bukan berarti gue maksa kalian hidupin kamera ya, enggak. Udah gue jelasin dari awal kenapa baiknya buka kamera, cuma kalian juga udah dewasa bisa mengatur diri sendiri. Gitu. Lalu juga untuk tugas-tugasnya, untuk ujiannya, yang tugas-tugasnya syukurnya lengkap gitu ya. Nggak banyak yang bolong-bolong, tapi yang bolong-bolong juga tolong segera dilengkapi gitu ya. Nggak lama lagi juga, mungkin waktu deadline kami untuk nilainya. Terus untuk ujian tengah semester kalian, yang udah kalian tunjukin bahwa kalian tidak terlalu banyak plagiarisme juga, dan juga bekerja semaksimal mungkin, dan juga untuk di luar kelas, misalnya kami nanya feedback, terus kami nanya tentang apa gitu ya, misalnya tentang kuliah pengganti dan lain-lain, kalian kooperatif, terima kasih kerjasamanya. Kami juga mohon maaf kalau ada penjelasan dari kami yang kurang pas di kalian, kurang dipahami, juga kurang lengkap, terus juga kalau ada perilaku dan perkataan kami yang kurang berkenan bagi kalian, menyinggung kalian, kami mohon maaf.
Terus juga sukses buat kalian ke depannya untuk ujian akhir semester dan juga untuk di semester depan. Kita ketemu lagi pas ada di universitas ataupun di kelas lab lain kalau ketemu. Gitu. Harusnya itu tadi yang ujungnya itu harusnya untuk terakhir ya, cuma ya nggak apa-apa lah. Sekarang aja diucapkan. Dari Steven ada yang mau disampaikan nggak? Ya, mostly kalau dari aku sih tadi kan udah disebut. Jadi mungkin aku kayak dari personal pribadi aja aku kalau misalnya aku ada salah atau gimana, salah kata mungkin atau salah ini, ya dimaafin lah ya. Ya, aku juga agak berharap juga sih supaya kita itu jangan cuma terpaku di kelas ini doang gitu nanti hubungannya. Mungkin lebih ke situ sih. Jadi supaya jangan sampai nanti cuma habis kelas ini selesai kita putus hubungan gitu kan. Barangkali kita ketemu lagi atau barangkali kita bisa ini kan kita juga sesama mahasiswa juga. Ya lebih ke situ sih. Ya aku juga gak nyangka sebenarnya udah 14 minggu udah lewat gitu kan. Kayaknya rasanya ada sih kayak rasanya berat tapi cepet gitu kayak kejadiannya. Jadi kayak sometimes susah diproses juga sih. Kayak wah ini udah pertemuan terakhir gitu. Aku kadang-kadang masih kayak ini udah mau pertemuan terakhir gitu kayak wow. Lebih ke situ sih. Jadi kayak ya thank you teman-teman untuk semua kooperasinya sampai sejauh ini gitu. All the best buat UASnya sih kalau dari aku juga. Dah gitu aja. Oke. Ya, tadi soal hubungan ya, bukan berarti kayak hubungan apa ya. Maksudnya ya kalau mau dikontak silakan kontak, jangan takut, jangan ragu gitu ya. Karena kami juga ya akan berusaha selalu ada. Walaupun bukan yang dipilih pada akhirnya. Waduh, kayak pitis-pitis banget nih gua. Bikin rima-rima, kagak ada dah. Pokoknya ya gitulah. Ya, kita jaga hubungan baik di luar kelas ini juga. Kalau kalian mau lebih sering mengontak kami juga nggak masalah. Kami akan coba untuk apa ya? Ya untuk terus ngobrol bareng kalian juga gitu. Jadiin teman aja, bukan jangan anggap kami sebagai kakak kelas yang jauh banget gitu ya. Enggak. Tenang aja. Kami Beda kita juga cuma doang kok. Kami tidak berusaha untuk membangun hubungan seperti itu. Kami berusaha untuk membangun hubungan yang dekat dengan kalian. Maunya sih ya kalau bisa dekat gitu ya. Ya tergantung kalian juga. Apakah nyaman ngobrol bareng kami? Kalau nggak nyaman, tidak apa-apa. Jangan dipaksa juga ya. Bukan berarti kami mencari orang untuk dichatin, enggak juga. Jadi ya begitulah. Oke, kita absen muka dulu. Bagi yang bisa on cam, yuk on cam. Bagi yang bisa raise hand, yuk raise hand. Yuk rame-rame yang on cam yuk. Ya kalau bisa ramean on camnya, biar kita bisa foto bareng. Untuk terakhir kalinya, enggak lah. Foto bareng untuk terakhir kalinya di kelas ini. Bisnet like banget. Ya jangan tanya saya ya. Bukan orang bisnet, mohon maaf. Kalau gue orang bisnet, ya bisa diperbaiki. Kalaupun ngerti. Adalah benar. Yo, ada 6 orang lagi. Oh ya, kalau misalnya juga kalian melihat nilai UTS-nya, waduh, kok kecil banget gitu ya. Kami juga mohon maaf ya dengan hal itu. Kami udah berusaha mengangkat bisa mungkin dengan baik. Kalau tidak sesuai, kalau melebihi ekspektasi dan bagus, ya tidak perlu banyak berterima kasih juga, karena memang itu tugas kami. Wilton, Dava, Jonathan, Henry, gimana? Ini aku bantu kayak biasa kali ya. Wilton, Dava, Jonathan, oke. Dava, Jonathan, gimana? Bisa raise hand atau on cam? Oke, sepertinya tidak bisa. Buat screenshot sekarang ya. 3, 2, 1. Oke, nice. Mantap.
Thank you teman-teman yang udah on cam, banyak banget ini hari ini. Bisa off cam atau lower hand-nya. Kita akan absen my UMN seperti biasa. Bentar ya teman-teman, aku siapin dulu. Oh udah ya. Oke lah. Kita share screen. Siap. Oke, kita akan masuk ke My UMN. Iya, karena ini pertemuan ke-14, jadi gue nggak akan panggilin satu-satu lah ya. Kalau bisa malah membantu absen. Juga ini sepertinya cuma 3 orang yang nggak masuk di sini, jadi aku langsung verify aja ya. Itu ada sebentar. Kenapa masih bisa diedit kok?